Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan membaca dan mendalami bacaan kitab suci yang berkaitan dengan tema pelajaran kita, yaitu umat Israel jatuh bangun. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bersama-sama teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Bacaan diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai dengan 29. Umat Israel jatuh bangun. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur, direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kades dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan yang baru kita baca bersama-sama, kita mengetahui bahwa bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mengalami masa pembuangan ke Babel, ya. Bangsa Israel dapat dikalahkan karena bangsa Israel jatuh ke dalam dosa dan tidak menepati perjanjian dengan Allah. Mereka berbuat banyak dosa. Karena itu Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Itu yang menyebabkan mereka kalah, terus dijajah oleh Raja Asyur ini, dan mereka diangkut semua ke pembuangan
ke Babel, ya. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan karena mereka tidak setia kepada Allah, jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak yang terkasih, melalui cerita ini, ya, apa yang bisa kita pelajari? Ya, apa maknanya bagi kita, bagi Bapak, bagi kalian, ya. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari bacaan kitab suci tersebut, khususnya bagi kalian para siswa-siswi, anak-anak yang masih sekolah, masih belajar, ya. Di antaranya ini nilai-nilainya. Meskipun manusia sering berbuat dosa, ya, ini nilai yang pertama, Allah tetap setia, ya. Meskipun Israel itu jatuh dalam dosa, sebenarnya Allah tetap setia dan tetap mengasihi, ya. Tapi kalau kita tidak setia, terus melakukan dosa, maka kita akan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Penderitaan adalah akibat dari dosa yang kita lakukan. Nah, tetapi, ya, biarpun kita mengalami penderitaan akibat dosa itu, kita harus yakin bahwa Allah tetap menyertai dan memberi kita harapan, ya. Maka nanti kalau kalian terus membaca kisah ini, kita akan tahu bahwa Allah tetap mengasihi bangsa Israel dan menyelamatkan mereka, ya. Itu ya anak-anak. Jangan lupa bahwa biarpun kita sering melakukan kesalahan, ya, kita sering melakukan dosa, tapi Allah tetap sayang dan mengasihi kita, ya. Karena itu kita jangan hilang harapan, khususnya di masa sekarang ini. Biarpun kita sedang mengalami masalah yang sulit, ya, mau keluar rumah tidak boleh karena katanya virus di mana-mana, ya. Mau pergi ke sekolah belum boleh, ya. Ya, belum boleh, ya, pergi ke sekolah, ya, tapi kita tetap harus yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita, ya, masalah ini cepat selesai dan kita bisa kembali pergi ke sekolah, ya. Tapi supaya apa yang kita inginkan ini dapat terwujud, selain kita yakin, kita percaya kepada Allah, kita juga harus berusaha, ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Dengarkan nasihat orang yang lebih tua dari kita, ya. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, dengarkan nasihat orang tua, dengarkan nasihat Bapak Ibu gurumu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.